Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai distribusi fonem dan fonem suprasegmental yang beranggotakan satu, saya sendiri Ratri Diamharani dengan NIM 2101040028. Yang kedua ada Natasha Auliara Elirina dengan NIM 2101040010. Yang ketiga ada Ramli Arta Mulia dengan NIM 2101040013. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki semua posisi di semua tempat berkenaan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Fonem vokal. Yang pertama ada vokal A, dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Kedua ada vokal I, dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Ketiga ada vokal E, dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Yang keempat ada vokal E, dapat menduduki semua posisi, contohnya emas, lembut, kode. Kelima ada vokal U, dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, dan lagu. Yang keenam ada vokal O, dapat menduduki semua posisi, oleh, belok, dan pakso. Fonem diftong. 1. Diftong AU, dapat menduduki semua posisi awal dan akhir, contohnya aula dan pulau. Yang kedua ada diftong I, hanya menduduki posisi akhir, contohnya pantai dan landai. Diftong I tidak dapat bisa diduduki pada posisi awal atau tengah. Yang ketiga ada diftong oi, hanya menduduki posisi akhir, contohnya amboy. Yang keempat ada diftong E, juga hanya menduduki posisi akhir, contohnya survei. Saya akan melanjutkan presentasi. Fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat seperti pada kata bambu, timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir sebagai koda, posisinya mendua. Maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B yang hilang kontrasnya dengan fonem P. Hal seperti ini lazimnya disebut dengan akrifonem. Fonem B dan P anggota dari arkifonem. Yang kedua, konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. 3. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya makan, aman, dan dalam. Yang keempat, konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semivokal W merupakan bagian diftong AU. Secara ortografi dinamakan dengan huruf U. Misalnya pulau menjadi pulau. 5. Konsonan F dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan labiodental tak bersuara F, tapi bersuara V. Tidak memiliki pasangan minimal. Keenam, konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya dari adat dan abad. Namun, pada posisi akhir fonem D lazim dilafalkan sebagai bunyi. Jadi, fonem D adalah anggota dari akrifonem D. Dan masih banyak lagi konsonan yang lain. Gugus konsonan. 1. Gugus konsonan BR dapat menduduki pada awal dan tengah, contohnya pada kata Brahmana dan Labrak. Gugus konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya seperti kata Blanco dan Amles. Selanjutnya, gugus konsonan BJ dapat menduduki posisi tengah, contohnya seperti kata subjek dan objek. Keempat, gugus konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya pada kata drama dan sudra. Yang kelima, gugus konsonan DW menduduki posisi awal saja, contohnya pada kata dwi dharma. Keenam, gugus konsonan DY
menduduki posisi tengah saja seperti pada kata madya. Yang ketujuh, gugus konsonan FL menduduki posisi awal dan tengah saja. Contohnya seperti kata flanel dan inflasi, serta masih banyak lagi. Fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem suprasegmental ini meliputi tekanan suara intonation, nada pitch, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur fonem suprasegmental. 1. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai dengan keras arusnya ujaran. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan berbeda arti. Contoh, Batak Toba, bontar atau putih, bontar atau darah. 2. Jangka atau durasi adalah suatu unsur suprasegmental yang ditandai dengan panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi yang berbeda. Contoh, Sanskerta, bahara yang mengandung, bahara atau muatan. Ketiga, nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai dengan rendahnya ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena getaran yang berada antar segmen. Sebagai contoh adalah nada bicara orang sedih dengan seorang yang sedang memerintahkan sesuatu. Yang keempat, aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada sehingga terdapat dua aksen, yaitu aksen dengan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Contoh, Indonesia, import atau barang impor, import atau mengimpor.